Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa maula ma ba'du. Langsung saja kita melanjutkan pembelajaran kita ilmu hadis. Dari minggu-minggu yang kemarin kita masih di dalam pembahasan tentang tarikhul hadis atau sejarah hadis, ya. Ada beberapa fase dalam sejarah hadis Nabi itu. Nah, ada 5. Kemarin sudah masuk kita di fase atau masa yang pertama, yaitu pada masa Rasul. Ketika Rasul atau Nabi masih hidup, bagaimana hadis itu? Nah, sudah kemarin, ya. Nah, sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala mata'ana bi ulumi fid dharain amin. Kana fi awalil amri an-nahyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an kitabatil hadis. Adalah pada awal mula perkara, artinya awal-awal itu an-nahyu larangan minan nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi an kitabatil hadis, dari menulis hadis. Jadi hadis pada masa Nabi itu belum ada dibukukan dulu pada awalnya, ya, belum ada karena Nabi melarang, ya. Haitsu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana naha Rasulullah melarang ayyaktubu, bahwa para sahabat itu menulis syai'an, sesuatu pun, ghairal Quran, selain Al-Qur'an. Artinya kalau selain Quran jangan ditulis, kata Nabi, ya. Kenapa jadi sampai Nabi melarang seperti itu, menulis hadis? Yang boleh ditulis Quran aja. Wa kanat illatun nahyi anil kitabati, dan adalah illatun nahyi, alasan larangan, anil kitabati, dari menulis hadis maksudnya, ya. Apa sebabnya? Alla yakhtalitul hadisu bil Quran, bahwa supaya tidak bercampur hadis dengan Al-Quran. Makanya Nabi melarang menulis hadis, ya. Nanti Al-Quran itu tercampur dengan hadis. Nah, seperti itu, ya. Wa mimma warada fin nahi ma rawahu Muslimun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa mimma, dan di antara warada finnahi, hadis yang datang pada melarang, adalah ma rawahu Muslimun, sesuatu atau hadis yang diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qala, berkata atau bersabda, kata Nabi, la takhtubu anni syai'an illal Qur'an, jangan menulis anni, dariku, sesuatu pun kecuali Al-Qur'an. Wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhuhu, dan barang siapa yang sudah menulis daripadaku sesuatu, artinya sudah ada menulis hadis, ghairal Qur'an, selain Al-Qur'an, falyamhuhu, maka hendaklah dia menghapusnya. Jadi kalau ada sudah menulis, sudah terlanjur, kata Nabi, maka hapus. Fakana sahabatu hina idzin, maka adalah as-sahabatu, para sahabat, hina idzin, ketika itu, hafizul hadisan nabawiyya, mereka menghafal hadis Nabi, bilafzihi, dengan lafaznya, au bimaknahu, atau dengan maknanya. Jadi maksud hafal hadis Nabi itu, jadi hadis Nabi itu dihafal bisa 2. Ada secara lafaznya, artinya sama teksnya dengan hadis Nabi. Au bimaknahu, atau maknanya saja. Teksnya berbeda, cuman maknanya sama. Nah, para sahabat itu menghafal seperti itu. Wa fahimuhu, dan mereka memahaminya. Wa arafu, dan mereka mengetahui, mereka para sahabat, ya, maghaziyahu wa maramiyahu, isi atau kandungan, wa maramiyahu, dan tujuannya hadis itu mereka memahaminya. Bisaliqatihim wa fitratihimul arabiyah,
dengan saliqatihim wa fitratihim, sama aja fitrahnya atau bawaan mereka al-arabiyah yang Arab, hanya mereka memang orang Arab, karena fitrah atau tabiat atau bawaan mereka orang Arab, maka mereka bisa memahami hadis. Wa bima kanu yasma'una min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga mengetahui itu dengan apa yang mereka dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kanu yushahiduna min af'alihi wa ahwalihi, dan mereka juga memahami hadis itu dengan apa yang mereka saksikan dari perbuatan dan keadaannya Nabi, karena mereka melihat langsung. Wa ma kanu yaf'aluna fi zurufi wal malabisati allati qilat hadhil ahadits, dan mereka juga memahami dengan apa yang mereka lakukan fi zurufi di waktu, wal malabisat dan tempat-tempat, allati yang qilat dikatakan fihi hadhil ahadits padanya ini adanya tempat dan waktu hadis itu dikatakan oleh Nabi. Nah, itu dapat dipahami mereka. Maksudnya hadis itu dikatakan Nabi ketika masa atau waktu ini atau pada tempat ini. Akhirnya para sahabat memahaminya. Wa ma kana yushkilu alaihim, dan apa yang yushkilu, muskil atau sulit, alaihim atas mereka, artinya mereka enggak paham hadis ini. Yudrikunal murada, mereka mengetahui maksudnya, minhu daripadanya, yas'aluna anhu rasul, mereka menanyakan kepada Rasulullah langsung. Jadi ketika mereka tidak paham hadis itu, mereka langsung menanyakan kepada Nabi. Nah, seperti itu ya. Jadi poin yang kedua dari paragraf ini adalah hadis pada masa Nabi itu dilarang oleh beliau untuk ditulis dulu pada awal-awal masa keislaman, itu dilarang oleh Nabi. Jadi para sahabat hanya menghafal hadis yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dihafal. Ya, kenapa dilarang? Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah sedikit aja, kita sedikit demi sedikit. Nanti kita habiskan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dipahami materinya. Kalau nggak paham diulang lagi, karena videonya ada aja di YouTube ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.